warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Agustin, NIM 20110204036 dari kelas 3C Tadris Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem yang kecil akan membentuk ekosistem yang lebih besar. Seluruh ekosistem di muka bumi ini akan membentuk satu ekosistem yang lebih besar yang disebut dengan biosfer. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh dari ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, dan sebagainya. Ada berbagai komponen yang membentuk suatu ekosistem ini. Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen tak hidup atau abiotik dan komponen hidup atau biotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme seperti suhu, air, cahaya matahari, tanah, hingga iklim. Sedangkan komponen biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu heterotrof dan umurai. Autotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi dengan sendirinya. Proses yang dilakukan adalah melalui fotosintesis dan kemosintesis. Contoh organisme autotrof adalah tumbuhan hijau seperti jenis bakteri, lumut, dan gagang biru. Heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrof. Organisme tidak mampu memproduksi makanannya sendiri. Oleh karena itu, organisme heterotrof disebut juga dengan konsumen. Contoh organisme yang termasuk ke dalam organisme heterotrof adalah hewan dan manusia. Organisme ini akan menggantungkan hidup pada organisme autotrof atau organisme heterotrof lainnya. Hal ini menunjukkan hubungan rantai makanan pada komponen biotik di dalam suatu komunitas. Ketergantungan pada ekosistem dapat terjadi antara komponen biotik atau antara komponen biotik dan abiotik. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik terjadi melalui darur biogeokimia yang berfungsi untuk mencegah suatu bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Antar komponen biotik. Komponen biotik dapat terjadi melalui yang pertama ada rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga membentuk seperti sebuah jaring-jaring. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari ekosistem. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.